Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengurumui dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah belajar taat. Kisah-kisah panggilan dalam kitab suci memperlihatkan bahwa banyak orang yang terpanggil merasa berat dan menolak panggilan Tuhan karena apa yang diminta Tuhan tidak masuk akal dan melampaui kemampuan manusia. Perasaan tak layak dan kesadaran sebagai orang berdosa seringkali menjadi alasan untuk menolak panggilan tersebut. Tuhan tetap memanggil dan mengutus orang-orang yang tidak sempurna dan merasa tidak layak untuk melaksanakan misinya, agar mereka tetap rendah hati dan terbuka terhadap bimbingan Tuhan. Simon Petrus tampak enggan melaksanakan anjuran Tuhan untuk menangkap ikan, karena dalam pandangannya permintaan itu tidak masuk akal, berlawanan dengan pengalamannya sebagai nelayan. Di tengah keraguannya, Petrus akhirnya mengikuti perintah Tuhan, bukan karena percaya, tetapi mungkin karena sungkan atau sekedar menyenangkan hati Yesus. Kerelaannya untuk melakukan anjuran yang tidak masuk akal itu justru memberikan hasil sebaliknya. Berhadapan dengan pengalaman itu, tidak ada hal lain yang dilakukan oleh Petrus selain menyadari keterbatasannya.
Kesadaran dan kerendahan hati inilah yang menjadi dasar bagi Yesus untuk memanggil Petrus untuk karya Tuhan yang lebih besar, menjadi penjala manusia. Seperti Tuhan meminta para murid untuk bertolak ke tempat yang dalam, Ia seringkali meminta kita untuk melakukan hal yang tampak mustahil untuk dilakukan. Namun di atas semua itu, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk mempercayai dirinya secara utuh. Kita dapat saja merasa permintaan Tuhan ini aneh dan mustahil. Tetapi ketika kita belajar bersikap taat seperti Petrus, kita akan melihat bahwa rahmat Tuhan menyempurnakan segalanya. Tuhan mendidik kita untuk percaya dengan terlebih dahulu menaruh kepercayaan kepada kita. Tuhan meminta kita melakukan hal-hal yang tampak mustahil, bukan untuk menguji, melainkan untuk meyakinkan kita bahwa Dia mempercayai kita yang lemah ini. Saudara-saudari terkasih, kita masing-masing berasal dari keluarga dan latar belakang yang berbeda. Yesus menjumpai masing-masing kita lewat berbagai cara, lewat pengalaman-pengalaman harian. Injil hari ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah serta tetap patuh kepada Yesus melebihi jenis kepatuhan apapun juga. Karena kepatuhan kepadanya selalu menghasilkan setidak-tidaknya hal yang baik untuk hidup kita, bahkan sampai hal yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.